Kalau gue kasih lo dua pilihan. Pilihan pertama, lo dibayar Rp500.000 setiap kali bekerja selama 8 jam. Pilihan kedua, lo membangun sesuatu yang bisa menghasilkan uang bahkan saat lo sedang tidur. Kebanyakan orang pasti memilih pilihan kedua. Masalahnya, mereka tetap menjalani pilihan pertama sepanjang hidup mereka. Inilah yang terjadi pada banyak orang. Mereka menjual waktu mereka setiap hari. Semakin banyak jam bekerja, semakin banyak uang yang didapat. Terdengar normal, tapi ada masalah besar. Jumlah waktu manusia terbatas. Satu hari hanya punya 24 jam. Lo tidak bisa bekerja 50 jam dalam sehari. Artinya, pendapatan lo memiliki batas. Dan semakin lama lo bekerja dengan sistem ini, semakin jelas satu kenyataan. Kalau lo berhenti bekerja, penghasilan juga berhenti. Inilah alasan banyak orang merasa terjebak. Mereka bekerja keras, bahkan sangat keras. Tapi kondisi finansial mereka tidak berubah drastis. Karena mereka hanya memperbesar jumlah jam kerja, bukan memperbesar sistem penghasil uang mereka. Dan disinilah bisnis mulai berbeda. Bisnis tidak hanya bergantung pada waktu lo. Bisnis memungkinkan sistem bekerja untuk lo. Saat lo tidur, saat lo liburan, saat lo melakukan hal lain. Bisnis tetap bisa menghasilkan uang. Inilah alasan mengapa banyak orang kaya memiliki bisnis. Bukan karena bisnis mudah, tapi karena bisnis memiliki potensi pertumbuhan yang jauh lebih besar. Ada satu kata yang jarang dibahas saat membicarakan kekayaan, leverage. Leverage berarti kemampuan menghasilkan hasil yang jauh lebih besar dari usaha yang dikeluarkan. Bayangkan seorang karyawan, dia bekerja 8 jam, dibayar untuk 8 jam. Besok dia harus mengulang lagi. Sekarang bayangkan seseorang membuat produk digital. Dia membuatnya sekali, lalu menjualnya ratusan kali. Atau seseorang membuat bisnis, lalu memiliki tim. Tim tersebut membantu menghasilkan lebih banyak nilai. Inilah kekuatan leverage. Bisnis memungkinkan lo menggunakan waktu orang lain, keahlian orang lain, teknologi, internet, sistem untuk memperbesar hasil. Makanya hari ini satu orang bisa menjual produk ke ribuan pelanggan, sesuatu yang hampir mustahil dilakukan puluhan tahun lalu. Internet telah mengubah permainan, dan orang yang memahami leverage biasanya berkembang jauh lebih cepat, karena mereka tidak lagi bergantung pada tenaga mereka sendiri. Mereka membangun mesin yang menghasilkan uang, dan semakin baik sistem yang dibangun, semakin besar hasil yang didapat. Tapi kebanyakan orang tidak pernah sampai ke tahap ini, karena mereka terlalu fokus mencari uang cepat. Padahal bisnis adalah permainan jangka panjang. Ada perbedaan besar antara orang kaya dan kebanyakan orang. Kebanyakan orang fokus mencari penghasilan. Orang kaya fokus membangun hasil. Apa itu hasil? Aset adalah sesuatu yang bisa menghasilkan uang untuk lo. Bisnis adalah salah satu aset terbaik, karena bisnis yang sehat bisa terus menghasilkan uang bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Saat kebanyakan orang menerima gaji lalu menghabiskannya, pemilik bisnis menggunakan keuntungan untuk memperbesar bisnisnya. Mereka membeli aset baru, menambah pelanggan, menambah produk, menambah sistem, dan akhirnya terjadi sesuatu yang luar biasa. Pendapatan mereka tidak lagi tumbuh secara linear, tapi eksponensial. Inilah yang sering tidak terlihat dari luar. Orang melihat hasil akhirnya, tapi tidak melihat proses panjang di belakangnya. Mereka melihat seseorang kaya, tapi tidak melihat bertahun-tahun kerja keras yang dilakukan sebelumnya. Dan satu hal yang harus lo pahami, bisnis bukan jalan cepat menjadi kaya. Bisnis adalah kendaraan. Kendaraan yang bisa membawa lo menuju kebebasan finansial jika dijalankan dengan benar. Ada alasan kenapa banyak orang bermimpi punya bisnis, tapi hanya sedikit yang benar-benar memulainya. Bukan karena mereka tidak pintar, bukan karena mereka tidak punya peluang, tapi karena mereka terlalu takut. Takut rugi, takut gagal, takut ditertawakan, takut kehilangan uang, dan yang paling sering, takut memulai. Padahal hampir semua pengusaha sukses pernah merasakan ketakutan yang sama. Perbedaannya hanya satu, mereka bergerak walaupun takut. Kebanyakan orang berpikir mereka harus percaya diri dulu sebelum memulai. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Kepercayaan diri datang setelah bertindak, bukan sebelum bertindak. Saat seseorang pertama kali membuat konten, dia gugup. Saat seseorang pertama kali menjual produk, dia gugup. Saat seseorang pertama kali menawarkan jasa, dia gugup. Itu normal. Tapi masalahnya banyak orang menganggap rasa takut sebagai tanda untuk berhenti.
Website sempurna, produk sempurna, strategi sempurna. Padahal pelanggan tidak peduli apakah semuanya sempurna. Pelanggan peduli apakah masalah mereka terselesaikan. Makanya banyak bisnis kecil yang berhasil dan banyak rencana besar yang gagal. Karena bisnis tidak menghargai ide, bisnis menghargai eksekusi. Dunia tidak memberi uang kepada orang yang punya mimpi besar. Dunia memberi uang kepada orang yang menciptakan nilai. Jadi kalau hari ini lo masih menunggu waktu yang tepat, mungkin waktu itu tidak akan pernah datang. Karena hampir semua pengusaha sukses memulai saat mereka belum siap. Saat melihat perusahaan besar hari ini, mudah sekali berpikir bahwa mereka berbeda dari kita. Mudah sekali berpikir bahwa mereka punya modal besar sejak awal, punya koneksi, punya keberuntungan. Tapi banyak bisnis besar justru dimulai dari sesuatu yang sangat kecil. Dari garasi, dari kamar tidur, dari laptop sederhana, dari mesin pelanggan pertama. Masalahnya banyak orang meremehkan langkah kecil karena mereka terlalu fokus pada hasil akhir. Mereka melihat gunung, lalu takut mengambil langkah pertama. Padahal tidak ada orang yang mencapai puncak gunung dalam satu langkah. Semuanya dimulai dari langkah kecil yang diulang terus-menerus. Hal yang sama berlaku dalam bisnis. Pelanggan pertama, penjualan pertama, keuntungan pertama, semuanya terlihat kecil. Tapi itulah fondasi. Dan tanpa fondasi, tidak ada bangunan besar yang bisa berdiri. Orang yang akhirnya berhasil bukan selalu yang paling pintar, bukan selalu yang paling berbakat. Seringkali mereka hanya bertahan lebih lama daripada orang lain. Saat pesaing menyerah, mereka lanjut. Saat orang lain berhenti belajar, mereka terus berkembang. Saat orang lain mencari alasan, mereka mencari solusi. Karena bisnis bukan kompetisi siapa yang paling cepat. Bisnis adalah kompetisi siapa yang paling lama bertahan sambil terus belajar. Dan jika lo memahami prinsip ini, lo akan berhenti mencari jalan pintas. Lo akan mulai fokus membangun sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa tumbuh, sesuatu yang bisa menghasilkan nilai. Dan pada akhirnya, kekayaan yang bertahan lama hampir selalu dibangun dengan cara yang membosankan. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, tahun demi tahun, sampai suatu hari orang lain menyebutnya kesuksesan semalam. Padahal mereka tidak melihat bertahun-tahun proses di belakangnya. Banyak orang berkata, saya tidak punya modal. Padahal masalah terbesar biasanya bukan modal, tapi keberanian untuk memulai. Karena hari ini banyak bisnis yang bisa dimulai dengan modal sangat kecil. Jasa desain, editing video, affiliate marketing, konten digital, produk digital, freelance, jasa konsultasi, dan banyak lagi. Masalahnya kebanyakan orang ingin hasil besar sebelum memulai. Mereka ingin jaminan sukses, padahal bisnis tidak bekerja seperti itu. Bisnis adalah proses belajar, belajar menjual, belajar memahami pelanggan, belajar menghadapi kegagalan, belajar memperbaiki kesalahan, dan semua itu tidak bisa dipelajari hanya dari menonton video. Harus dipraktikkan, karena pengalaman adalah guru terbaik dalam bisnis. Dengar ini baik-baik. Bisnis memang tidak menjamin lo kaya, tapi bisnis memberi lo kesempatan yang jauh lebih besar untuk membangun kekayaan. Karena bisnis memungkinkan lo menciptakan nilai dalam skala yang lebih besar. Dan semakin besar nilai yang lo berikan kepada orang lain, semakin besar peluang lo menghasilkan uang. Jadi kalau hari ini lo ingin kondisi finansial yang berbeda di masa depan, mulailah belajar bisnis dari sekarang. Tidak harus besar, tidak harus sempurna, tidak harus langsung berhasil. Yang penting mulai. Karena setiap pengusaha sukses yang lo lihat hari ini pernah menjadi pemula yang tidak tahu apa-apa. Comment, saya siap memulai. Kalau video ini membuka cara pandang lo tentang uang dan bisnis, tekan tombol like, tulis di kolom komentar. Saya siap membangun bisnis. Dan subscribe channel ini kalau lo mau belajar tentang bisnis, mindset keuangan, produktivitas, dan cara membangun kehidupan yang lebih baik. Sampai ketemu di